Hai para Sudaners, kuma kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pahlawan yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Bai yang bertemu kembali dengan juragan lukisan yang mencarinya. Dan juragan itu memberikan sejumlah uang atas semua lukisan Bai yang berhasil terjual. Bahkan ia juga menitipkan sebuah surat dari pembeli yang membeli lukisan Bai. Dan setelah melihat surat tersebut, Bai pada akhirnya mengetahui jika Tian Chun lah orang yang telah membeli lukisannya selama ini. Kemudian surat itu ia perlihatkan kepada Xiao Xi dan isi surat itu hanya memberikan semangat kepada si pelukis. Tapi Bai tentunya sangat senang akan hal tersebut dengan mengakui jika selama ini ia jatuh hati kepada Tian Chun. Mendengar hal tersebut, Xiao Xi pun tentunya sangat berbahagia dan juga mendukung rencana Bai saat itu. Di tempat lain, Tian Chun telah diundang ke sebuah kedai teh. Di sana Tian Chun mendapatkan undangan tersebut atas nama si pelukis yang sebelumnya ia beli. Yang di saat itu Tian Chun melihat Bai yang sedang memainkan seruling di luar sana. Ia pun menghampirinya dan menyapanya. Hingga Bai menggunakan kesempatan itu untuk melukis lukisannya. Dan Bai pun menulis nama dari si pelukis tersebut. Yang pada akhirnya Tian Chun pun menyadari sang pelukis yang ia beli karyanya selama ini adalah Bai, yang kemudian mengungkapkan perasaan hatinya kepada Tian Chun. Namun di saat itu Bai harus menerima penolakan cinta tersebut dengan alasan jika Tian Chun sudah menaruh hatinya kepada seseorang yang dulunya pernah muncul di toko buah. Mengetahui hal itu, Bai pun dengan segera menuju toko tersebut dan bertanya kepada pedagang toko buah di sana. Pedagang itu pun menceritakan kisah Tian Chun yang di saat 13 tahun yang lalu. Yang dikala itu Zemu yang merupakan ayah Meng Zhen bertemu dengan Lei Sun yang membawa putrinya ke pertemuan tersebut. Lalu Tian Chun pun tak sengaja melihat seorang pemuda berbaju merah yang sedang batuk di seberang jalan. Tian Chun kemudian menghampiri Meng Zhen di sana dan membelikan buah manisan dari toko yang ada di hadapan mereka. Ia pun mengatakan jika buah ini bisa membantu meredakan batuknya. Tak lama kemudian, sekelompok maidong yang di saat itu masih dipimpin oleh Guan Qi datang dan langsung mengganggu mereka. Meng Zhen yang ingin melindungi Tian Chun di sana, ia pun langsung bertarung dengan mereka dan mengalahkannya. Setelah itu Meng Zhen pun menggendong Tian Chun yang kembali membawanya ke depan toko tersebut. Dan dari sanalah mereka saling jatuh hati. Mendengar hal itu, Bai yang sulit menerima kenyataan tersebut, ia pun kembali ke sekte Pavilion Hujan. Ia pun memasuki ruangan kakak pertamanya dan menemukan lukisannya yang tergantung di sana. Di saat Meng Zhen menyapanya di sana, namun Bai memberikan balasan yang cukup dingin sehingga membuat ketua Pavilion Hujan itu terheran-heran kepadanya. Yang pada akhirnya Bai pun dihibur oleh Xiao Xi dan juga Wen Rao. Meskipun bersimpati atas patah hati kakaknya tersebut, Xiao Xi mengatakan kalau masalah hati memanglah tidak bisa dipaksakan, di mana ia pun mendukung agar kakaknya ini menyerah atas cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Sementara keesokan paginya, saat itu Feng diundang oleh Lei Sun ke sektenya. Di sana Lei Sun memperingatinya dengan sangat keras bahwasanya Guan Qi yang dikurung di sumurnya hanya diketahui oleh dirinya dan Feng. Maka dari itu, Lei Sun mengetahui jika Feng adalah satu-satunya dalang yang telah membebaskan Guan Qi sebelumnya. Dan alasan Feng membebaskan Guan Qi adalah agar Guan Qi membunuh salah satu orang terpenting, yaitu Fu Zong maupun Lei Sun. Mendengar hal itu, Lei Sun pun mengancam kepada Feng untuk tidak melakukan tindakan kotor seperti ini lagi. Lei Sun kemudian menuangkan arak di sana untuk menghormati jabatannya sebagai seorang bangsawan. Dan setelah meminum arak tersebut, Feng pun pergi dari sana. Tak lama kemudian Fei Jing pun datang ke sana dengan mengatakan jika Feng bukanlah orang biasa dikarenakan ilmu bela dirinya yang sangat tinggi, tetapi selalu berpura-pura menjadi orang lemah, sehingga Feng merupakan orang yang terlalu berbahaya.
Singkatnya, Lei Mei pun telah kembali ke sekte Liu dengan membawa 5 pendekar terkuat dari sektenya. Ia pun menemui Lei Sun dengan menagih tentang janji yang sebelumnya bahwa ia akan diberikan tugas untuk mengurus bisnis senjata api mereka. Dan di tempat lain, Tian Chun pun bertemu kembali dengan Meng Zhen dan melihat kekasihnya yang batuk di sepanjang pertemuan tersebut malah membuat Tian Chun menjadi cemas. Sementara itu, Bai yang sedang patah hati membawa semua lukisan yang telah ia lukis dulu untuk dihadiahkan kepada juragan lukisan. Ia pun mengatakan jika kelak mungkin ia tidak akan pernah melukis lagi. Dan juragan tersebut menerima hadiah itu dengan memberikan sekantong uangnya sebagai ucapan terima kasih. Di saat Bai keluar dari sana, ia pun bertemu dengan Feng yang dikejar oleh sekelompok pemberontak. Dan pemberontak itu mengatakan jika Feng telah berhutang sejumlah uang kepada mereka. Dan Bai pun memberikan uang yang ia dapatkan dari juragan lukisan sebelumnya. Keduanya lalu pergi untuk meminum teh. Dan di sana Bai meminta Feng untuk berterus terang, dikarenakan dia tahu jika Feng yang barusan hanyalah bersandiwara. Seolah-olah mereka bertemu kembali secara tidak sengaja. Feng yang tertangkap basah kemudian memberikannya kertas yang berisikan alamat. Dan itu adalah alamat tempat senjata api yang dicari oleh sekte Pavilion Hujan saat ini. Tanpa berterima kasih, Bai malah mempertanyakannya motif Feng yang memberikan alamat tersebut, yang membuat Feng hanya terdiam dan dengan segera ia pun pergi dari sana. Sementara itu, Xiaoxi seorang diri sedang melukis dan menghiasi lentera di rumah neneknya yang sekarang ia jadikan sebagai tempatnya. Saat itu ia mengingat Wenrou yang menyukai lentera dan berniat untuk memberikannya kejutan dengan semua lentera yang ia hiasi ini di hari ulang tahun Wenrou nantinya. Lalu ia pun pergi ke pedagang lentera untuk membeli kertas lentera, dan tak sengaja ia malah bertemu dengan Xiao Shuang di sana. Ia pun mengikuti Xiao Shuang yang ternyata membeli lentera untuk pergi ke makam ayahnya. Yang saat itu Xiao Shuang mengatakan jika ia mungkin merasa malu dengan reputasi kejahatan ayahnya, namun bagaimanapun juga ia haruslah berbakti kepada orang tuanya. Dan di sana Xiaoxi pun memberinya semangat. Dari percakapan itu Xiaoxi pun tak sengaja mendapatkan petunjuk sebuah tempat yang diduga sebagai tempat pembuatan senjata api. Sedangkan Lei Sun yang ingin berangkat ke sebuah tempat malah dikejutkan oleh Lei Mei yang telah menunggunya di dalam kereta. Saat itu Lei Mei pun mendebak dengan benar kalau sang ketua ingin pergi memantau tempat senjata api. Di malam harinya, Xiaoxi masih meneruskan penyelidikannya dari petunjuk itu. Ia pun bertanya kepada seorang juragan di sana yang memberitahukan jika toko beras di dekat sini adalah menyuplai bahan pangan terbesar di kota ini. Di mana toko beras yang dimaksud ini tentunya dicurigainya sebagai tempat pembuatan senjata api. Dan di toko beras yang tak jauh dari sana, terlihat Lai Chong sedang mengatur para pekerja untuk mendistribusikan senjata api mereka kepada kerajaan Xiao. Sementara itu Lei Sun yang membawa Lei Mei hanya mengawasi proses itu dari balik kereta kuda mereka. Di tempat lain, Bai yang sebelumnya pernah diberikan pelakat untuk menggerakkan prajurit sekte Pavilion Hujan, dengan segera ia pun memberikan instruksi untuk melakukan operasi rahasia dalam menggerebek tempat senjata api tersebut. Dengan bersamaan saat itu Wuxi dikejutkan oleh pesan dari mata-mata tentang informasi distribusi senjata api yang dilakukan pada malam itu. Ia juga mendapatkan informasi jika Bai saat ini memimpin pasukan seorang diri tanpa berkoordinasi. Mengetahui hal tersebut, Meng Zhen mengutus beberapa prajurit untuk mengejar kereta yang berisikan kiriman persenjataan tersebut. Sementara ia akan pergi untuk mengejar Bai. Di sekitaran toko beras, Lei Sun menghampiri dan memperingatkan Xiaoxi agar tidak berada di sekitar wilayah itu. Ia juga mengingatkan Xiaoxi yang telah menyebabkan terbunuhnya Quan Qi. Dengan beradu sedikit kebolehan, Xiaoxi yang kalah dipaksa untuk meminum teh. Itu merupakan tanda permintaan maaf atas terbunuhnya Quan Qi. Lalu Xiaoxi pun pergi dari sana. Sementara itu Bai ternyata diberikan alamat palsu oleh Feng dan tiba di gudang penyimpanan bahan. Di sana ia dikepung oleh para prajurit sekte Liu dan juga 5 pendekar sekte Pilih yang direkrut oleh Lei Mei. Akibatnya Bai harus terluka terkena serangan 5 pendekar tersebut. Yang pada akhirnya Bai pun berhasil menghabisi ke-5 pendekar tangguh itu.
Namun di sana Fei Jing muncul dan ingin menghabisinya. Di saat terdesak itulah Meng Xian tiba di sana yang membuat Fei Jing memilih untuk mundur. Setelah memastikan barangnya telah dibawa pergi dari toko beras, Lei Sun yang didampingi Lei Mei masuk ke toko beras dan turun ke ruang bawah tanah yang merupakan tempat peracikan bahan-bahan peledak. Lei Sun lalu memberitahukan kepada Lei Mei jika tempat ini sudah tidak aman lagi dan harus segera mereka pindahkan. Di tempat lain, memperlihatkan para prajurit yang dipimpin Wuxi yang saat itu akan menyergap kereta berisikan kiriman senjata Sekte Liu. Dan aksi penyergapan yang mereka lakukan berhasil meledakkan semua senjata api yang sedang dipindahkan ini sesuai dengan instruksi Meng Xian sebelumnya. Dan ledakan besar itu menarik perhatian seisi kota, dan Lei Sun yang duduk frustasi dengan marah besar atas kejadian tersebut. Sementara itu Bai mengaku jujur kepada Meng Xian bahwa ia bergerak sendirian setelah mendapatkan informasi alamat dari Feng, dan ia tidak menyangka Feng rupanya hanya memberikannya alamat palsu. Meng Xian yang marah langsung memberitahukan agar Bai dengan jabatan wakilnya untuk tidak mudah percaya kepada para pendekar lain di luar sekte, apalagi terhadap Feng yang serba misterius. Keesokan harinya, Fu Zong menghadap Perdana Menteri Kerajaan Song bernama Kein, yang saat itu Fu Zong meminta maaf atas hancurnya semua senjata api mereka yang diledakkan oleh Sekte Pavilion Hujan, yang artinya Perdana Menteri ini bisa disebut sebagai salah satu kelompok rahasia Meidong yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi daripada Fu Zong dan Lei Sun. Perdana Menteri terlihat murka dengan meminta pertanggungjawabannya dikarenakan mereka tidak akan bisa menyuplai barang selama 6 bulan ke depan atas kejadian malam ini. Di markas Sekte Liu, saat itu Lei Sun mulai mencurigai keterlibatan Lei Mei sebagai mata-mata, dikarenakan ketika Lei Mei ikut mencampuri dalam bisnis ini, maka langsung saja tempat mereka mengalami bencana sebesar ini. Di tempat lain, dalam pertemuannya dengan Lei Sun, Fu Zong tentunya meminta pertanggungjawaban, dan hal ini pun membuat Lei Sun sangat marah. Lei Sun lalu menyarankan agar atasan mereka mengeluarkan perintah untuk membunuh Meng Xian. Dengan ketakutan, Fu Zong menerima saran Lei Sun dan kembali melaporkan kepada Perdana Menteri Gain dengan mengajukan saran yang sama, di mana pada akhirnya Perdana Menteri Gain pun setuju untuk menghabisi ketua Sekte Pavilion Hujan tersebut. Sementara setelah itu terlihat Lei Mei menemui Meng Xian di sebuah tempat rahasia, dan selama ini memang diceritakan kesuksesan Sekte Liu terbangun di atas Sekte Pili, di mana Sekte Pili ini dipimpin oleh ayah Lei Mei dulunya, yang saat itu Lei Sun berkhianat kepada ayah Lei Mei, dan dikala itu Lei Mei menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh ayahnya demi mendapatkan kepercayaan dari Lei Sun. Untuk itulah Lei Mei menjadi mata-mata untuk Meng Xian demi membalaskan dendamnya kepada Lei Sun. Bahkan Lei Mei adalah orang yang mengirimkan pesan rahasia yang diterima oleh Wuxi pada malam sebelumnya. Di Sekte Liu, saat itu Tian Chun sangat takut setelah mengetahui jika sekte mereka menjual senjata api selama ini. Ketika Tian Chun bertemu ayahnya, Lei Sun menjelaskan jika ia terpaksa mengabdi kepada kelompok rahasia Meidong agar Sekte Liu ini tidak dihancurkan. Ia pun mengaku jika ia sebenarnya sudah sangat lelah bekerja untuk kelompok yang sangat berbahaya ini. Untuk itu Tian Chun yang mendengarnya ingin mendukung harapan ayahnya tersebut, dan ia akan segera bertemu dengan membujuk Meng Xian. Di malam harinya, Feng mengundang Bai ke tempatnya. Dalam posisinya ini tentunya Feng mulai mengaku jika dirinya adalah bagian dari kelompok Meidong. Namun di sana Bai tidak tertarik tentang pembicaraan tersebut. Keesokan paginya, Feng yang menemui Xiao Xi langsung menantangnya untuk bertarung. Dan di saat itu Xiao Xi mengira jika Feng tidak memiliki dasar bela diri tinggi, memberikannya kemudahan dengan menutup matanya. Namun di dalam pertandingan itu, Feng mengeluarkan senjata yang berhasil menggores lengan Xiao Xi, sehingga Xiao Xi pun sangat marah lalu membuka penutup matanya dan menghajar Feng di sana dengan bersamaan memperingati agar Feng tidak lagi mengganggu Wen Rao, Bai maupun dirinya. Sementara saat itu Tian Chun menemui Meng Xian dengan melakukan kunjungan resmi ke Sekte Pavilion Hujan.
Ia pun meminta kekasihnya itu agar di kesempatan ini memperlakukannya seperti Putri Lei Sun. Tian Chun kemudian mengajukan permohonan agar Meng Xian melepaskan ayahnya dengan mengatakan jika ayahnya tersebut sudah mau mengundurkan diri dan diam-diam menghilang dari kelompok Meidong dengan menyerahkan posisi ketua sekte Liu kepada Beijing nantinya. Yang tentu saja Meng Xian menyetujui permintaan tersebut dikarenakan yang ingin Meng Xian lawan adalah kelompok Meidong dan bukanlah Lei Sun. Tian Chun yang bahagia kembali untuk melaporkan kabar baik itu. Namun secara tak sengaja ia mendengarkan percakapan ayahnya dengan Fei Jing. Di sana Tian Chun ternyata hanya dibohongi oleh ayahnya sendiri untuk menipu dan menurunkan kewaspadaan Meng Xian. Nantinya mereka akan mengirimkan surat atas nama Tian Chun sehingga Meng Xian akan dijebak dan dibunuh oleh mereka. Dan di saat ia bergegas untuk pergi dari sana, aksinya tersebut telah ketahuan dan ia pun dikurung di dalam kamar. Setelah itu Lei Sun pergi mengunjungi Bai di kedai arak dan membujuknya untuk memalingkan kesetiaannya terhadap Meng Xian dikarenakan Bai akan menjadi ketua sekte Pavilion Hujan setelah Meng Xian tewas. Dan keesokan paginya Tian Chun pun berhasil kabur dari penyakapan ayahnya di saat pelayannya berhasil memberikan 2 guci arak yang telah diberikan obat bius. Namun situasi semakin rumit ketika dalam pelariannya Tian Chun yang bertemu Wen Rao untuk memperingati Meng Xian. Di sana tibalah Fei Jing yang langsung melumpuhkan mereka berdua. Di malam harinya, tiba-tiba semua pintu terbuka dan semua pengawal sekte Liu yang berjaga di sana dikalahkan oleh seseorang tanpa diketahui siapa orang misterius tersebut. Sementara itu Meng Xian terlihat sudah berada di sekte Pili menunggu kehadiran Tian Chun dengan sebuah surat undangan palsunya. Sedangkan di jalanan kota Tian Chun bersama Wen Rao dalam pelariannya tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang mengenakan topeng. Dan Meng Xian yang menunggu seorang diri melihat Lei Sun dan Fei Jing yang muncul di sana sehingga pertarungan pun terjadi. Kemudian Tian Chun dan Wen Rao yang sedang dikejar oleh seorang pria bertopeng. Mereka pada akhirnya tertangkap di gang yang sempit itu, di mana Wen Rao dicekik hingga lemas tak sadarkan diri, sementara Tian Chun dinodai oleh pria bertopeng tersebut. Tak jauh dari sana Xiao Xi menemukan pergerakan orang-orang dari sekte Liu. Ia pun mencoba untuk mencari tahu pergerakan tersebut. Namun ia malah terhenti dengan melihat pria bertopeng itu bersama Tian Chun dan Wen Rao yang sudah tak berdaya. Sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat pria bertopeng itu pergi dari sana. Kemudian Xiao Xi pun diusir oleh Tian Chun untuk pergi ke sekte Pili yang memberitahukan jika Meng Xian saat ini telah dijebak oleh ayahnya. Singkatnya Xiao Xi dan Bai pada akhirnya tiba di sana untuk membantu Meng Xian sehingga pertarungan pun terjadi. Namun secara tak terduga Fei Jing menyerang ayahnya sendiri. Di saat itu alasan Fei Jing membunuh ayahnya, ia beralasan untuk melindungi sektenya yang katanya akan dibantai oleh kelompok Meidong apabila Tian Chun gagal dalam tugasnya untuk membunuh Meng Xian. Setelah Xiao Xi dan yang lainnya pergi dari sana, Fei Jing dengan segera melompat ke danau tersebut untuk mengangkat tubuh Lei Sun yang tenggelam di kedalaman. Sementara Tian Chun dan Wen Rao yang diselamatkan langsung dibawa ke markas sekte Pavilion Hujan. Di sana sambil meratapi nasibnya yang sudah ternodai membuatnya berpesan agar Wen Rao tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian yang dialaminya. Dengan bersamaan Meng Xian yang pulang ke markas menuju ke kamar itu, namun ia tidak mampu mengetuk pintu untuk mengabarkan tentang kematian ayahnya. Dan begitu juga dengan Tian Chun yang juga demikian, yang merasa malu dan tidak pantas untuk bersanding dengan Meng Xian lagi. Singkatnya di pagi harinya, Tian Chun semakin terpukul ketika seorang pelayan memberitahukan jika Lei Sun telah tewas dibunuh oleh Fei Jing dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Bagaimanapun juga di sana Tian Chun berpikir positif dengan percaya kepada Fei Jing jika dia sudah berjanji kepadanya yang akan selalu melindungi keluarganya ini.
Dan kenyataannya memang Lei Sun masihlah hidup. Terlihat Lei Sun yang sangat marah dikarenakan menjalankan rencana di luar sepengetahuannya. Dan amarahnya sedikit mereda ketika Fei Jing menjelaskan demi menyelamatkan Sekte Liu dari kehancuran dikarenakan ketidakmampuan mereka membunuh Meng Xian. Maka Lei Sun hanya perlu berpura-pura mati sehingga kelompok Mei Dong tidak akan menyalahkan Sekte Liu yang tidak bisa menyelesaikan misinya. Di sana Lei Sun hanya perlu menghilang, mengganti namanya, dan mengasingkan diri dari dunia persilatan. Sedangkan dirinya akan menggantikan Lei Sun menjadi ketua sekte di sana. Mendengar hal ini Lei Sun pun setuju dan memaafkan Fei Jing. Kemudian dalam perjalanannya menuju ke tempat pengasingan, Lei Sun sempat singgah di sebuah hutan yang mengingatkannya sesuatu hal jika ia memiliki seorang anak perempuan yang harus ia jaga. Ia pun langsung memutuskan untuk tidak mundur dari dunia persilatan dan ia pun langsung kembali ke ibu kota. Di saat itu juga Fei Jing mengingat kembali peristiwa saat ia masih kecil yang diselamatkan oleh ibunya Tian Chun dengan memeluknya dan memberinya sepotong roti, dan itu adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan di seumur hidupnya. Oleh karena itu semua yang ia lakukan selama ini adalah demi kebaikan keluarga tersebut. Singkatnya Lei Sun yang kembali ke ibu kota secara diam-diam kemudian memberikan perintah agar mengumpulkan semua petinggi sekte Liu bahwa ia akan mengirim peti matinya untuk Meng Xian. Dengan bersamaan Meng Xian memberitahukan kepada adiknya tersebut jika ia sama sekali tidak percaya kalau Lei Sun telah mati. Namun bagaimanapun juga ia telah mengundang seluruh pendekar untuk berkumpul di sini dalam rangka merayakan kemenangan sekte Pavilion Hujan. Dan singkatnya acara itu pun dilaksanakan dan semua tamu berdatangan memberikan selamat kepada Meng Xian. Perayaan ini tentunya sangat penting dalam rangka untuk mempertegas posisi sekte Pavilion Hujan yang saat ini dipandang sebagai pemimpin dunia persilatan. Tak lama kemudian datanglah para prajurit sekte Liu yang mengantarkan hadiah peti mati Lei Sun kepada Meng Xian. Lalu ia pun menggunakan pedang sabit merahnya untuk membelah peti mati itu. Dan tiba-tiba keluarlah Lei Sun dari sisi lain dan terjadilah pertarungan di sana. Di dalam pertarungan itu, Meng Xian terlihat sedikit di atas angin mengungguli Lei Sun, sehingga terjadilah peraduan kekuatan pedang di antara mereka. Namun di tengah pertarungan tersebut, Lei Mei langsung menancapkan pedangnya ke punggung Lei Sun yang membuat Lei Sun tidak percaya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Lei Mei. Kemudian Lei Sun yang sudah tak berdaya pada akhirnya pun mengakui kekalahannya tersebut dan menawarkan nyawanya untuk diambil Meng Xian dengan syarat semua petingginya ini dilepaskan. Ia pun memaksakan ujung pedang sabit merah milik Meng Xian untuk menembus dadanya itu. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Lei Sun berpesan agar putrinya ini tidak membalaskan kematiannya, dan Meng Xian yang melihat hal tersebut membuat sakitnya semakin parah. Singkatnya setelah kejadian itu, tabib mengatakan jika kondisi Meng Xian semakin parah dan ia perlu beristirahat serta tidak menggunakan tenaga dalamnya selama beberapa waktu ke depan. Sementara di sekte Liu yang sedang berduka, ketegangan terjadi ketika beberapa petinggi akan membalaskan dendam dengan menyerang ke sekte Pavilion Hujan. Namun mereka dihalangi oleh Fei Jing dengan mengatakan jika ketidakhadirannya ia di penyerangan kemarin merupakan perintah langsung dari Lei Sun sendiri. Fei Jing lalu menyatakan dirinya sebagai ketua sekte yang baru, membuat peraturan bahwa sekte Liu tidak diperbolehkan menyerang sekte Pavilion Hujan, walaupun ia sendiri mengerti seberapa besar dendam yang membara di dalam dada mereka. Singkatnya ketika upacara kematian Lei Sun melewati kota, saat itu Menteri Fuzong pun memberhentikan mereka dengan memberikan 300 keping emas sebagai ucapan duka cita. Namun hadiah tersebut tidak disentuh bahkan dilangkahi oleh para prajurit sekte Liu. Dan di dalam kereta Fuzong sangat berduka atas kehilangan sesosok Lei Sun, dikarenakan ternyata ia dan Lei Sun lah yang saling bahu-membahu membangun bisnis tersebut. Tidak jauh dari sana, mereka pun kembali dihentikan oleh Wuxi beserta para petinggi sekte Pavilion Hujan yang memberikan penghormatan terakhir dengan menuangkan arak dan membakarnya. Sementara di sebuah kedai tempat biasanya Lei Mei dan Bai bertemu, ia pun menangis di hadapan Bai dengan mengatakan hidupnya saat ini menjadi hampa setelah Lei Sun mati.
Dikarenakan tujuannya selama ini ia hanya ingin membalaskan dendamnya untuk membunuh Lei Sun. Dan setelah Lei Sun mati, seperti tidak ada tujuan lagi baginya untuk hidup di dunia ini. Bai yang mendengar itu semua membuatnya memberikan semangat kepada Lei Mei untuk tetap hidup dan menjadi dirinya sendiri seperti dahulu kala. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.